Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 20 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Oke. Kalau aku melihat di sini dia menganggap kamu orang yang tepat ya. Ketika kamu mencintai dia ya, dia merasa kamu orang yang tepat, atau sebaliknya. Dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia cintai. Kenapa? Karena di sini di mata dia kamu itu orang yang pemberani, orang yang sukses, orang yang mandiri, orang yang hebat. Apalagi ya? Orang yang menarik ya, menarik, terus itu punya power ya. Kamu bukan orang yang lemah, kamu punya nilai, kamu punya karakter tersendiri dirimu gitu ya. Jadi kamu itu kayak punya apa sih? Ciri khas dirimu. Nah, itu ciri khas dirimu itulah yang membuat dia suka banget sama kamu gitu ya. Terus kamu juga walaupun di sini kamu tuh orangnya tegas, tapi kamu juga penyayang gitu dilihatnya. Jadi mungkin kemarin-kemarin dia itu sebenarnya belum yakin perasaannya terhadap kamu. Mungkin dia merasa bahwa dia masih punya banyak pilihan, atau ya dia belum yakin pada perasaan dia terhadap kamu. Tapi aku lihat di sini sekarang atau hari ini tuh dia merasa bahwa kamu the one bagi dia, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia sayangi, yang dia cintai, seperti itu ya. Bahkan ada keinginan untuk menjadikan kamu partnership, partner relationship ya. Aku lihat di sini karena aku melihat ya dia sayang sama kamu, dia menganggap kamu satu-satunya di hati dia yang dia sayangi gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ada passion, ada gairah ya, ada rasa sayang, ada rasa hasrat ya, ada hasrat ya, ada rasa sayang, rasa cinta, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia ingin meminta maaf, dia ingin dia ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan terhadap kamu selama ini ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga dia menyesal atas apa yang dia pernah lakukan terhadap kamu, yang mungkin dia menyakiti kamu. Dan aku melihat dia adalah orang masa lalu ya, entah ini mantan, entah ini baru PDKT-an kemarin tapi sudah menghilang ya, atau teman tapi mesra ya. Intinya orang masa lalu, orang yang sudah kamu kenal ya, kamu sudah tahu orangnya. Dan ya mungkin saat ini kalian tidak bertemu, kalian tidak bersama, atau bagaimana nih? Karena kalau aku lihat saat ini nampaknya dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Nampaknya dia apa namanya ya, dia mungkin berbohong, atau memang dia masih ada rahasia ya sama kamu. Entah apa ini rahasia yang dia miliki, tapi aku lihat kayak dia lagi nggak mau nunjukin apa yang terjadi dalam hidup dia terhadap kamu atau sesuatu ini gitu ya. Termasuk mungkin perasaan dia terhadap kamu itu juga tidak dia tunjukkan ya, tidak dia kasih tahu ke kamu. Hey, bottom of the deck-nya di sini ada playfulness ya, orangnya masih suka bermain-main, masih suka ingin bebas ya, masih suka kilar-kilir, masih suka fokus dengan apa yang dia mau saja gitu, yang mau dia lakukan gitu ya. Kalau menurut dia ada sesuatu yang sulit untuk dia lakukan ya dia nggak akan lakukan gitu.
Jadi yang pasti di sini apa yang dia mau lakukan aja gitu. Jadi masih pengen bebas, masih pengen main-main, masih pengen melakukan hal apapun yang dia mau gitu ya. Nggak mau diatur-atur seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini, nampaknya dia pun merasakan ya selama ini kamu itu terlalu berpegang teguh pada hubungan yang mungkin tidak sehat ya. Dia sadar bahwa hubungan ini sebenarnya nggak sehat, dan kamu selalu berusaha terlalu keras untuk mempertahankan hubungan kalian, tetapi itu justru malah menyakiti kamu dan juga ya menyakiti dia dalam setiap prosesnya. Entah apa yang terjadi, tapi kayak sebenarnya kamu tahu bahwa hubungan ini toksik, bahwa hubungan ini tuh tidak berjalan dengan baik, bahwa hubungan ini tuh nggak apa ya, nggak lancar lah ya, nggak langgeng lah ya gitu dijalani, tapi tetap kamu memaksakan gitu, memaksakan untuk tetap bertahan, tetap untuk dijalani, sehingga ya di sini dia sadar ya bahwa kita saling menyakiti atau ya kita sama-sama tersakiti seperti itu. Dia merasa bahwa kemungkinan selama ini memang kamu selalu mencoba melindungi dan mempertahankan hubungan ini dengan sangat keras ya. Tapi sebenarnya kamu juga sebenarnya sudah tahu bahwa hubungan ini tuh sudah goyah. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kalian pun sadar tahu gitu ya bahwa hubungan kalian ini kayak udah goyah, udah rusak seperti itu ya. Sudah ya tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Karena dia merasa juga bahwa kalian ini sering sekali berselisih gitu. Ya, tapi ya memang walaupun kalian sering berselisih, dia melihat bahwa kamu ini selama ini berjuang banget untuk membuat hubungan kalian berhasil. Tapi apa ya? Walaupun di sini kamu udah berjuang, kamu itu banyak rasa kekhawatirannya. Entah apa itu, entah kecemburuan kamu, entah ketakutan kamu akan ini itu gitu ya. Jadi dia ngerasain kamu tahu kamu itu berjuang memang untuk hubungan ini biar bisa langgeng, biar kalian bisa tetap bersama gitu. Tapi kamu itu orang yang banyak kekhawatirannya, banyak keraguannya, banyak ketakutannya seperti itu. Dan di mata dia, kamu itu kayak masih belum melihat faktanya. Ya, masih belum melihat faktanya sehingga sering menyangkal. Ya, misalkan apa nih kalau Three of Pentacles. Kamu tahu faktanya bahwa kalian ini kurang kompak selama ini. Ya, oke, kamu memang selama ini effort ya, berharap hubungan ini bisa mendapatkan perhatian satu sama lain ya, bisa berjuang satu sama lain. Tapi mungkin kamu yang effort doang, dianya nggak effort gitu ya. Dia mah cuek, dianya mah bodo amat, dianya hanya fokus dengan apa maunya dianya aja kayak gitu ya. Kurang adanya kerja sama tim. Sebenarnya dia tahu itu gitu. Tapi ya namanya juga orang yang egois ya, namanya juga orang yang narsis, sehingga ya bodo amat gitu. Ya kalau kamu effort ya silakan gitu, tapi dia ya akan melakukan apapun yang dia mau sama ini. Jadi kalau aku lihat di sini selama ini dia itu memang apatis banget untuk hubungan kalian, kayak bodo amat gitu loh ya, nggak melakukan apapun terhadap hubungan ini, sehingga ada konflik. Terus itu juga orangnya ego. Terus juga mungkin menghadirkan persaingan ya, Three of Pentacles reverse, berarti sebenarnya ya dia ini selalu menghadirkan persaingan untukmu. Jadi sebenarnya kamu tahu gitu, karena mungkin dia juga menunjukkan bahwa dia ini ada yang lain loh gitu ya. Entah secara gamblang dia nunjukin atau ya mungkin secara apa sih namanya, kayak kode-kode gitu ya. Nah sebenarnya dia tuh udah ngasih tahu ke kamu bahwa dia ini ada yang lain, bahwa dia ini menghadirkan pihak lain, bahwa dia ini apa namanya, memberikan pesaing terhadap kamu. Tapi kamunya aja yang terus-terusan berjuang untuk dia, tetap mau bertahan sama dia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan inilah ya, karena mungkin dianya selalu menghadirkan pihak ketiga atau pihak lain, sehingga kalian sering berkonflik ya. Terus itu juga
apalagi di sini aku lihat memang dia itu kurang dalam menunjukkan dedikasi untuk hubungan kalian seperti itu. Terus juga mungkin kamu dan dia selama ini tidak melakukan upaya yang memang diperlukan untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi kalau misalkan dia ketahuan selingkuh gitu, ada pihak lain, ya udah kamu mungkin cuek aja, diem aja kayak gitu, kayak ya udah membebaskan dia, terserah. Lebih baik di sini kamu kayak ya udah kecewa aja tapi menyembuhkan kekecewaanmu sendiri gitu. Jadi ngediemin dia gitu ya. Jadi tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan kalian seperti itu. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu dan dia sama-sama apatis kalau misalkan sudah ada pihak ketiga gitu. Oke, kemudian Knight of Swords. Perasaan dia terhadap kamu adalah adanya suatu perubahan besar, ya. Entah ini yang terjadi pada perasaan dia atau yang terjadi pada dirimu. Kayaknya kamu melakukan perubahan besar-besaran. Kamu kayak melakukan perubahan secara besar-besaran. Mungkin yang tadinya kamu itu bucin banget, sekarang kok udah cuek banget. Dulu mungkin dia orangnya kayak cuek banget sama kamu loh, kok sekarang dia justru malah apa ya, sayang banget gitu sama kamu, cinta banget sama kamu. Jadi aku lihat di sini ada perubahan yang cukup besar terjadi di diri kamu. Terus juga aku melihat kayak ada keinginan untuk datang atau ingin bertemu seperti itu. Aku lihat di sini ya. Kayak ingin memiliki momen lagi gitu sama kamu. Di mata dia, kamu itu orang yang kuat. Kamu orang yang berani. Kamu orang yang terus terang. Kalau kamu pengen A ya A, B ya B gitu. Kamu nggak mencela-mencele gitu loh. Terus to the point ya, ya to the point. Kamu orang yang to the point, orang yang jujur, humoris, cerewet, tidak sabaran, impulsif, cerdas, petualang ya. Kamu di mata dia tuh, dia merasa bahwa kamu itu orang yang berpetualang, orang yang pemberontak. Jadi kalau misalkan dia ngomong A, kamu mungkin bakal jawab B, kayak gitulah ya. Dia pengennya kamu itu seperti A, taunya kamu pengennya seperti B. Nah, seperti itu ya. Kamu pemberontak, kamu pemberani, dan kamu orangnya memang fokus pada tujuan, ya. Jadi itu, ya dia merasakan kamu tuh orangnya seperti itu. Orang yang mengalami suatu perubahan yang besar. Kayak kamu saat ini tuh sudah apa ya? Mengambil kendali atas dirimu dan ya menciptakan momen untuk dirimu sendiri gitu. Ya, kamu lagi fokus dengan dirimu sendiri. Terus juga dia merasa bahwa kayak kamu itu kayak pergi gitu loh dari dia. Kamu itu kayak menjauh dari dia. Kamu itu kayak udah nggak seperti dulu ya. Dulu kan kamu bucin banget, selalu nempel terus sama dia. Selalu kecarian dia terus gitu. Sekarang tuh kamu kayak pergi menghilang gitu loh. Ya. Dan dia merasa bahwa sekarang kamu tuh lebih kuat ya. Terus juga kamu itu orang yang to the point, jujur, humoris, cerewet, tidak sabaran, impulsif, cerdas juga, penuh petualangan, pemberontak, berani, dan fokus. Kemudian aku melihat di sini kamu tuh apa ya? Sebenarnya sangat menunggu perubahan yang terjadi di hubungan kalian. Ya, entah ini perubahannya tentang apa, mungkin ya kalau misalkan dia dulu tuh suka selingkuh, kamu memang selama ini menunggu perubahan dari dia untuk tidak selingkuh lagi, untuk kembali ke kamu gitu ya, untuk sadar gitu ya. Tapi nampaknya kamu tuh udah apa ya, kayak udah berulang kali gitu loh memberikan dia kesempatan, memberikan dia saran, memberikan dia wejengan, apa sih, kayak omongan gitu loh ya, jangan selingkuh lagi. Nah, kayak gitu ya contohnya. Tapi nampaknya ya sampai sekarang belum ada perubahan gitu ya. Sehingga ya aku lihat kamu dengan dia nampaknya memang sudah putus hubungan gitu. Ya, kamu mungkin sudah pergi dari dia. Dan aku melihat di sini memang masalah yang ada di hubungan kalian adalah tentang
ini menjaga satu sama lain. Nah, ya karena itu hubungan kalian selama ini tuh hanya sebelah pihak doang yang menjaga hubungan ini, yang sebelah pihaknya mah bodo amat, semena-mena, suka-suka hati, ya. Mau ngelakuin ini ya suka-suka dia, mau ngelakuin itu ya suka-suka dia, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini. Jadi, selama ini, kemarin-kemarin tuh dia tuh punya suatu pekerjaan yang mungkin harus dia handle. Dan itu mungkin kayak harus segera gitu loh, harus segera diselesaikan, harus segera harus segera dituntaskan lah gitu ya intinya. Karena kemarin itu dia merasa bahwa diri dia itu ngerasa kayak punya kualitas yang rendah gitu. Entah mungkin pekerjaannya masih di tahap terendah gitu ya, masih karyawan biasa atau gimana gitu. Pokoknya dia ngerasa diri dia kemarin tuh kualitas diri dia tuh rendah banget gitu ya. Sehingga dia itu harus bekerja keras untuk membuat diri dia itu diakui, untuk bisa memiliki jabatan yang tinggi, untuk memiliki suatu pekerjaan yang bagus gitulah ya, aku lihat di sini. Karena mungkin dulu itu kemarin-kemarin tuh dia tuh dianggap orang-orang tuh punya reputasi yang buruk. Ya, dia itu dipandang rendah, dia dipandang sepele gitu loh. Ya, sehingga dia tuh kemarin tuh kayak kurang termotivasi aja gitu, kurang termotivasi karena terlalu direndahkan. Terus juga dia merasa bahwa kemarin itu dia tuh seperti orang yang biasa-biasa aja, tidak dihormati, tidak dipandang seperti itu ya. Dan dia merasa kemarin itu saat bersama kamu atau kemarin-kemarin deh ya hubungan kalian nggak berhasil dan mungkin kamu sering diabaikan, dia suka semena-mena itu ya karena aku melihat di sini kayak pekerjaan dia itu stuck. Sedangkan di sini dia itu pengen keluar dari pandangan rendah orang-orang, terus keluar dari keadaan kehidupan dia yang rendah itu loh, yang biasa-biasa aja itu loh gitu ya. Jadi bener-bener yang fokus dia itu ya hanya di karir, di kerjaan seperti itu. Sehingga secara tidak sadar dia ini tidak melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan kalian gitu loh. Karena ya mungkin energi dia sudah habis di di pekerjaan, di usaha dia untuk membuat diri dia itu bangkit seperti itu. Untuk membuat diri dia itu stabil gitu ya. Makanya di sini dia kayak membiarkan begitu saja hubungan kalian sehingga hubungan kalian terasa penuh dengan penderitaan ya. Karena ya kemarin dia terlalu gila kerja gitu. Terus itu juga mungkin dia terlalu kelelahan sehingga punya sikap yang apatis ya. Jadi kayak gak bisa lagi gitu kepikiran untuk memperjuangkan hubungan kalian gitu ya. Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terus itu juga kalau aku lihat memang kalau memang dia ingin memperbaiki hubungan ini nampaknya ya memang dia harus melakukan upaya ya untuk bisa membuat kamu merasa dihargai gitu. Jadi kalau misalkan dia saat ini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, dia sadar bahwa dia harus bisa membuat kamu merasa dihargai oleh dia. Gitu. Sedangkan mungkin di sini ya kamu sudah punya stereotip, sudah di pikiranmu itu sudah berpikir bahwa kamu tidak dihargai oleh dia karena ya selama ini kamu tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperhatikan oleh dia gitu kan. Itu. Oke, ada The Tower. Kalau ada The Tower, sebenarnya dia udah tahu hubungan ini tuh sudah hancur. Hubungan ini tuh sudah kehilangan gairah, sudah kehilangan kepercayaan. Ya, intinya sebenarnya memang harus benar-benar berakhir ya. Tapi dia merasa bahwa dia itu masih bisa, suatu saat nanti akan ada jalan untuk bisa mempertahankan hubungan kalian kembali gitu. Dia masih bisa memperbaiki hubungan dengan kamu, dia masih bisa menjaga gitulah ya, menjaga dan tetap bersatu gitu loh dengan kamu.
Padahal ya dia sebenarnya tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini harus berakhir ya. Tapi dia menunda gitu loh. Menunda di pikiran dia bahwa hubungan ini sudah berakhir gitu loh. Ya. Gini, kenapa dia menunda? Karena dia merasa bahwa dia takut akan ada penderitaan yang akan ditimbulkan. Mungkin nanti menyesal kalau misalkan benar-benar mengakhiri hubungan ini, seperti itu. Sehingga dia beranggapan bahwa dia masih bisa gitu. Suatu saat nanti akan bisa bersama lagi dengan kamu, memperbaiki sesuatu yang sudah rusak ini. Jadi kayak menunggu waktu sampai rasa kekecewaan kamu itu hilang, rasa lukamu itu sudah hilang. Kamu udah lupa lah ya dengan rasa sakitmu, rasa kekecewaanmu terhadap dia kemarin. Nah, nanti sewaktu-waktu ketika nanti misalkan dia mau datang, itu dia rasa bisa kita bersama kembali gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau udah ada the tower, itu mau nggak mau memang hubungan ini harus berubah gitu ya. Dan tidak bisa kembali lagi gitu. Ya, makanya di sini kamu mungkin dia lihat sekarang sudah melakukan suatu perubahan yang wow besar banget gitu. Dia nggak menduga kamu akan melakukan tindakan seperti ini atau sikap kamu sudah berubahnya seperti ini gitu. Dan dia merasakan juga bahwa sekarang hubungan kalian itu sudah nggak bisa diseimbangkan lagi atau seperti tidak seimbang ya. Kayak nggak bisa lagi dia handle, kayak nggak bisa, kamu itu kayak udah nggak bisa dia handle lagi, kayak tidak bisa dia atur lagi gitu ya. Kamu kayak udah menggenggam prinsip sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu paham nggak sih kayak seorang punya pasangan. Nah, kalau berpasangan itu kan pasti ada kemauan si A, ada kemauan si B. Nah, si kemauan si A ini misalkan ditunjukkanlah ke B gitu. Si B pasti akan mengikutin kan, karena dia ngerasa sayang ya, dan ngerasa dia pasangan, sehingga mau ngikutin. Nah, sekarang kamu dengan dia, kalau dia punya sesuatu pengen melakukan A, kamu pasti bodo amat gitu, karena kamu sudah tidak menganggap dia pasangan lagi, kamu seperti sudah tidak bisa dia kontrol, sudah tidak bisa dia atur lagi gitu loh. Ya, jadi dia ngerasa seperti itu situasi sekarang, terutama hari ini, sehingga dia kayak ngerasa kewalahan. Dia nggak tahu harus berbuat apa, gimana gitu ya, karena sekarang kayak udah kacau antara kamu dengan dia. Hubungannya itu sudah kacau, hubungannya kayak sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, dan aku melihat di sini memang entah ini kamu yang terlalu memaksakan diri untuk berubah, atau dia yang terlalu memaksakan diri untuk tidak mau berubah atau tidak mau melepaskan, seperti itu ya. Oke, kemudian dia merasa bahwa dia menyadari gitu bahwa selama ini dia terlalu banyak hal yang dia handle dalam hidup dia, sehingga dia itu tidak bisa menyediakan waktu untuk hubungan kalian selama ini. Sebenarnya dia sadar itu, dia tahu ya. Bahkan mungkin sampai sekarang pun dia tuh kayak nggak bisa gitu menyediakan waktu untuk hubungan kalian ya, karena mungkin fokus dia teralihkan karena pekerjaannya, karena keuangannya, karena keluarganya, dan lain-lain ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa gitu berfokus padamu. Jadi kalau aku lihat di sini ya hubungan kalian sudah diambang kehancuran atau memangnya sudah hancur seperti itu sebagai akibat dari stres ya. Sebagai akibat dari stres yang terjadi ya. Terus itu juga mungkin memang sudah ada konflik, bahkan mungkin kamu dengan dia sudah bermusuhan di sini, sudah bodo amat, udah nggak menganggap lagi, teman pun mungkin sudah tidak menganggap gitu ya. Karena di sini aku lihat kayak ada nih mungkin sebagian mungkin musuhan gitu loh, kayak ngelihat dia aja mungkin males gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak nggak mau say hello aja, kayak nggak mau gitu. Terus itu juga ditambah mungkin dia berselingkuh dari kamu, ya kan? Aku melihat di sini dia juga mungkin berselingkuh, sehingga dia juga bingung harus memutuskan di antara kamu atau selingkuhannya, seperti itu.
Jadi kalau misalkan kamu dengan dia selama ini memang belum menikah, ya memang sebenarnya dia itu tidak bisa mendedikasikan waktu dia untuk hubungan kalian di masa depan, untuk pertumbuhan hubungan kalian, karena sebenarnya dia ini masih terbebani dengan kewajiban pribadi. Entah dia memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan sahkah, ya sehingga dia punya tanggungan, atau mungkin dia punya kewajiban pribadi untuk keluarganya, ya istrinya, anaknya, atau suaminya, atau ibu bapaknya, adik-adiknya, atau siapapun gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu punya kewajiban pribadi yang memang harus dia prioritaskan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya kok masih orang lama ya. Apakah kalian memang belum move on atau gimana? Ya, karena ini pembacaan masih si dia lagi, si dia lagi. Kalau memang ceritanya dia sudah punya yang lain, ya sudahlah ya. Ya, biar kita ganti cerita kenapa gitu loh. Ya, aku nggak tahu deh. Kalau memang ceritanya sudah seperti ini, sebaiknya udah deh nggak usah difokusin lagi ke orang lama gitu ya. Baiknya sih, ya baiknya. Biar kalian itu ya move on gitu. Ya capek nggak ngedengerin perselingkuhan dia terus? Aku aja capek yang bacain loh. Ya, intinya seperti itu. Kalau masalah tentang perasaan, of course, aku lihat ada memang perasaan. Tapi si dia ini ya mau dilihat gimana juga dia punya kewajiban tersendiri. Apalagi kalau di sini dia sudah punya pasangan sah, ya kan? Jadi nggak usah lagi lah diharap-harapkan. Sebaiknya sih jangan buat kita menjadi pihak ketiga, karena karmanya serem loh. Ya biasanya kalau orang yang menjadi pihak ketiga, ancur-ancurannya itu kalau nggak di percintaan, di pekerjaan, di keuangan. Ya kan? Jadi sebaiknya udah dilepaskan aja biar kita nggak kena karma dari 3 hal itu, percintaan, pekerjaan, dan keuangan gitu ya. Biar kita baik-baik aja gitu loh. Paling nggak kalau kita nggak dapet dia, pekerjaan kita baik-baik aja, keuangan kita baik-baik aja gitu ya. Biasanya sih seperti itu karmanya ya, dari 3 hal itu. Oke, aku rasa cukup ya kalau perasaan seperti ini dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 29, 28, 13, 30, 21, 18, 17, 31, 1, 20, 2, 24, 19, 11, 5, 15, 14, 22, 9, 16, 25, 10, 26, 3, 14, 23, 27, 8, dan 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada November, April, Juli, Desember, September, Agustus, Maret, Oktober, Juni, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada sio kambing, sio tikus, sio babi, sio kelinci, sio naga, sio monyet, sio macan, sio ular, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia dalam hal alfabet ini ya. S, B, D, A, N, F, G, U, K, T, C, V, W, H, O, X, Z, P, E, I, L. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.